Selamat sore saudara-saudara sekalian. Kita mulai belajar lagi. Selamat tahun baru, sebelum lupa saya ucapkan. Ini adalah minggu kedua di mana kita meneruskan pelajaran kita mengenai khotbah di bukit. Jadi ada etapa-etapa yang sudah kita lalui. Kalau bulan lalu kita sampai di pasal 5 ayat kelima, yaitu orang yang lembut hatinya, itu etapa yang ketiga, dan kita sangat yakin bahwa kehidupan orang percaya itu ada suatu etapa-etapa kehidupan yang harus dilalui sebelum sampai ke arah kesempurnaan. Dan pada sore hari ini kita kembali kepada pasal yang kelima juga, tapi pada ayat yang keenam. Jadi kalau saya bilang ini adalah etapa yang keempat di dalam outline yang saya siapkan. Saudara lihat di screen. Di ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi orang yang lembut hatinya mewarisi bumi, kemudian setelah orang yang untuk menjaga kelembutan hati, itu orang harus selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Dan pada sore hari ini kita akan melihat siapa sih yang disebut mereka yang haus dan lapar akan kebenaran itu tadi. Kita lihat di slide berikutnya. Saya ambil Mazmur 36 ayat 9. Di depan saudara ada itu apa itu artinya. Orang yang haus akan kebenaran. Di dalam Mazmur 36 ayat 9 dikatakan, mereka akan dipuaskan dengan kelimpahan rumahmu, dan engkau memberi mereka minum dari sungai kegembiraan. Nah, mereka yang haus dan dahaga akan kebenaran, of righteousness, those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Mereka akan dipenuhi dengan kegembiraan, sungai kegembiraan. Kalau pemazmur bilang, mereka akan dipuaskan dengan kelimpahan rahmat Tuhan. Jadi kalau sudah sampai level ini, kita seharusnya orang yang benar-benar merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara lihat di Mazmur pertama ayat 1 dan 2, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan pada jalan orang fasik, tapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Itu adalah sifat orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Di berikutnya, siapakah mereka? Kita melihat di Mazmur 1 ayat 1, 2, 2. Diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak mengikuti jalan orang berdosa, dan tidak berkumpul dalam lingkungan pencemooh, tetapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh dan merenungkannya siang dan malam. Sengaja saya ambil dari terjemahan Indonesian Modern Bible, karena ada terjemahan yang terakhir yang ini banyak dipakai, dan ini dekat sekali dengan Modern King James Version, dan diambil dari situ. Jadi orang yang sampai ke level ini, karena meskipun kita sudah lembut hati, kita sudah bertobat, kita sudah menerima keselamatan, kan kita masih hidup di dunia. Nah, untuk hidup di dunia ini kita tidak terlepas daripada gangguan-gangguan ataupun godaan yang ada di sekeliling kita. Tapi orang yang tidak menurut nasihat orang fasik adalah mereka yang suka akan firman Allah dan merenungkannya siang dan malam. Bukan hanya kesukaannya saja, bukan hanya mengerti, tetapi merenungkannya. Merenungkan berarti kalau kita melihat binatang sapi selalu memamah biak. Jadi kalau kita menerima firman, kita bukan hanya terima, tapi kemudian diambil di rumah, dikunyah lagi, dilihat lagi, dipikirkan lagi. Itulah perlunya kita, kenapa kita harus mencatat firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan diberitakan, karena kita seharusnya bukan hanya sekedar catat supaya ada kesibukan di gereja, bukan. Tetapi kita harus membuka lagi di rumah. Tapi seringkali kita mencatat pada waktu itu, oh ya, supaya nggak lupa dicatat. Tapi sampai rumah nggak dilihat lagi. Nah, itu yang namanya tidak merenungkannya siang dan malam. Tidak mengunyah ulang. Tidak memamah biak firman Tuhan. Nah, kalau itu yang terjadi, saudara, pasti firman Tuhan itu tidak akan kita ambil sari-sarinya dengan benar. Kan begitu. Nah, siapa mereka yang menyindai kebenaran? Nah, kita melihat, kita menerima kebenaran dengan iman.
Karena dikatakan apa? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, firman Kristus adalah Sang Firman. Nah, kalau kita tidak percaya bahwa firman itu adalah Allah sendiri, nah, kita tidak bisa menerima, saudara. Benar toh? Kalau kita tidak yakin apa yang kita dengar, ngapain kita pikirin kan begitu. Tapi karena kita sudah sampai level ini, jadi ini bukan untuk orang yang baru belum mengenal. Ini adalah level kita yang kita berjalan setiap hari melangkah. Kadang-kadang kita udah naik ke atas, turun lagi. Tapi di sini diingatkan, tidak menurut nasihat orang fasik. Siapa sih orang fasik? Nah, kadang-kadang kita suka dibingungkan pikiran kita. Dibingungkan dengan apa? Yang kedua, dibingungkan dengan logika kita. Seringkali logika kita itu tidak bisa melihat, tidak bisa menerima sesuatu yang tidak kelihatan. Padahal dikatakan iman adalah percaya sesuatu yang tidak terlihat. Jadi kriteria iman adalah kita harus bisa mata rohani kita dengan yang disebut dengan iman adalah melihat apa yang tidak terlihat oleh mata. Jadi apa yang ada di balik yang kelihatan. Jadi kalau logika melihat apa yang kelihatan. Kita percaya karena kita lihat. Kebenaran kita terima karena kita tahu bahwa itu adalah kita lihat dan kita percayain bahwa itu ada, barang itu ada. Tapi iman, firman Allah bahwa itu Allah sendiri, kita harus melihat apa yang tidak percaya, apa yang tidak kita lihat. Itulah iman. Jadi kita percaya firman Allah, meskipun tidak kita lihat, tapi kita bisa merasakan. Bukankah pada waktu kita menerima Kristus, ada suatu perubahan dalam hidup kita? Ada kecenderungan dalam hati kita untuk selalu dekat, untuk selalu hidup, bergaul dengan Allah. Karena itu kenapa kita begitu? Karena kita percaya bahwa di balik apa yang kita lihat saat ini, ada sesuatu yang tidak kelihatan yang merupakan sesuatu yang kekal, yang akan kita terima. Itulah iman kita. Kita percaya firman Allah menjanjikan kebenaran, menjadikan keselamatan, dan menjanjikan rewards, menjanjikan upah bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, logika manusia, karena manusia itu diberikan pikiran, diberikan otak, benak, tapi kadang-kadang hanya mempercayai sesuatu yang masuk pikiran mereka. Padahal pikiran kita itu kadang-kadang dan sangat yakin bahwa pikiran manusia itu sangat terbatas. Kecuali Allah memberikan suatu hikmat, maka pikiran manusia itu terbuka. Nah, seringkali hikmat dunia ini bertentangan dengan iman kita. Karena apa? Karena hikmat dunia itu seringkali mengajarkan secara filsafat semua yang kelihatan, semua yang dipercaya dan diketahui itu yang kemudian dipercayakan. Nah, sedangkan iman tidak. Kita mempercayai keselamatan. Keselamatan abstrak, saudara. Tapi setelah saudara menerima itu, ada suatu janji yang kita percaya. Itulah iman. Yang nggak kelihatan. Kan kita belum melihat apa itu namanya hidup kekal, tapi kita yakin. Karena ada Yesus yang memberikan kita kuasa untuk menerima kebenaran. Kalau kita tidak dikarunia untuk menerima kebenaran, karena iman adalah merupakan karunia. Berbahagialah mereka yang dikaruniai iman untuk percaya melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, disitulah kita mengetahui bahwa dengan mempelajari firman Allah, kita dahaga dan haus akan kebenaran itu, maka iman kita itu dipupuk, dijaga, jangan sampai kita kemudian keluar. Pada waktu kita bertobat, kita menerima Kristus pertama kali di etapa pertama, kita menerima kebenaran, tetapi kan kita tidak melihat bagaimana. Tapi waktu itu ada satu rasa bahagia, ada suatu kelepasan dari beban. Dan setelah itu kan kita harus pupuk. Kita harus menjaga keselamatan kita dengan apa? Ya dengan iman. Dengan takut dan gentar. Gentar terhadap apa? Terhadap kebenaran firman Allah. Kalau itu nggak ada, saudara, kita nggak akan bisa bertahan. Seringkali logika bertentangan. Tetapi kita melihat bahwa logika iman, logical faith, adalah merupakan pengetahuan spiritual melalui meditasi yang merubah logos menjadi rema. Dan begitu. Saudara membaca firman Tuhan setiap ayat. Saudara baca sebagai pengetahuan hanya berhenti sampai di otak. Tapi kalau saudara
membaca dan merenungkannya dan bermeditasi, merenungkannya siang dan malam, kata pemazmur, berarti kita menerima firman itu, kita mengunyah istilahnya, merenungkan, dan kemudian dengan mengunyah, kemudian firman itu kemudian kalau kita meminta pertolongan Roh Kudus, kan dikatakan hanya dengan bantuan Roh Kudus, membuat firman itu berubah menjadi rema. Pada saat kita membaca, karena kita berdoa lebih dulu, bukan membaca Alkitab seperti buka primbon sebagai untuk alat petunjuk. Nah, itu salah, saudara. Kalau kita membuka firman Tuhan sebagai firman Allah yang adalah Allah sendiri, sang firman itu, karena disitulah ada kenyataan Kristus dalam kehidupan siapa yang percaya. Itulah iman kita, itulah Alkitab kita. Nah, di situ yang kemudian kalau kita melalui meditasi dengan kuasa Roh Kudus, maka logos itu menjadi rema. Kenapa? Apa yang disebut itu, saudara? Jadi kita mendapat suatu hikmat penerangan. Oh, pada saat kita baca ini, firman berbicara dan memberikan jawaban menjadi apa yang menjadi pertanyaan kita. Nah, itulah logika iman. Logical faith, iman yang berlogika. Logikanya apa? Kebenaran Allah. Kalau logika manusia nggak masuk, tapi logika iman adalah logika yang bisa menjangkau apa yang tidak kita lihat. Jadi apa yang ada di balik iman itu apa sih? Yaitu harapan. Harapan. Kita apa yang kita harapkan pada waktu kita hidup di dunia ini? Pasti kita tahu bahwa hidup di dunia ini, kalau orang Jawa bilang urip mung mampir ngombe, kan gitu toh. Angkat sampiran, pondo titipan, nyawa gadoan. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, kita yakin akan hal itu, maka kita tahu bahwa ada sesuatu yang sifatnya kekal. Karena di dunia kita kan dibatasi oleh umur. Kan gitu, saudara. Nah, saudara bayangkan pada waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, waktu itu tidak berjalan. So, waktu itu sifatnya apa? Kekal. Jadi nggak ada yang namanya waktu, time frame. Tapi begitu jatuh ke dalam dosa, waktu mulai berjalan. Kemudian ada batas. Nah, logika kita demikian. Kita menerima kebenaran firman Allah dengan logika iman bahwa kita harus menjaga kehidupan kita selama kita diizinkan hidup di dunia untuk mempersiapkan masuk kepada kekekalan. Kembali kepada kekekalan, kita perlu logika iman, yaitu percaya bahwa firman setiap yang keluar dari mulut Allah itu memberikan suatu janji dan kekuatan dalam hidup kita untuk menjaga kehidupan supaya kita bisa masuk kepada kekekalan. Nah, itulah dikatakan orang yang haus akan kebenaran selalu akan menjaga kehidupannya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Nah, itu mereka yang disebut haus dan dahaga akan kebenaran. Nah, setelah itu, apa yang kita harus jaga? Pasti ada suatu rambu-rambu yang kita harus ingat, selalu ingat. Rambu-rambu yang membuat kita selalu berjalan di dalam koridor kebenaran dan selalu haus akan kebenaran, itu dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 2 dan 3. Memang kalau saudara lihat ayat yang kedua mulai, mengapa engkau membelanjakan uang untuk sesuatu selain roti dan hasil usahamu untuk sesuatu yang tidak pernah memuaskan. Ini masalah kebutuhan jasmani. Tapi kemudian selanjutnya, dengarlah aku dengan sungguh-sungguh dan makanlah apa yang baik dan biarlah jiwamu menikmati sajian lezat bagi dirinya. Sendangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka jiwamu akan hidup. Dan biarlah aku akan mengikat perjanjian kekal denganmu, yaitu kasih setia yang diteguhkan kepada Daud. Nah, sudah perhatikan. Dengarlah aku dengan sungguh-sungguh dan makanlah yang baik. Ini adalah ramu yang pertama, membelanjakan kita memboroskan uang berkat jasmani kita untuk sesuatu yang bukan keperluan esensial untuk jasmani kita. Seringkali kita memakai uang kita untuk suatu hal yang nggak perlu, yang nggak esensial.
Tapi mendengarkan aku dengan sungguh, makanlah apa yang baik. Apa yang baik di hadapan Tuhan, yang benar dan berkenan. Biar jiwamu menemani kasihan lesat bagi dirinya. Sedengkanlah telingamu. Jadi apa? Memasang telinga dan datanglah kepadaku. Ini peringatan, saudara. Kita sudah mengetahui siapa kita sebagai orang-orang yang menerima dan haus akan kebenaran. Tapi jangan sampai kemudian kita terlena dan kemudian kita lengah. Dikatakan sedengkanlah telingamu, jadi selalu dengar, datanglah kepadaku. Aku akan mengikat perjanjian kekal denganmu, yaitu kasih setia yang diteguhkan kepada Daud. Kok disebutnya kepada Daud ya saudara? Karena kita tahu apa janji kekal yang diberikan. Kan diteguhkan kepada Daud, tahta Daud itu tidak akan beranjak dari itu siapakah itu? Kalau sudah akan kita lihat silsilah daripada Yesus. Nah disitulah kemudian Allah mengikat perjanjian kekal, yaitu kedatangan sang juru selamat sebagai anak Daud. Karena kemudian ditarik silsilahnya, tetapi dikatakan bahwa apa yang terjadi kemudian itu merupakan janji. Kalau Yesaya menubuatkan itu, suatu peringatan, ingat kau hidup secara jasmani, aku berikan berkat jasmani, jangan kau sia-siakan berkat untuk sesuatu yang mubazir sisanya. Tetapi kalau engkau mendengarkan sungguh-sungguh dan makanan, apa makanan yang baik, yang benar, dan berkenan kepada Allah, adalah merubah jiwa kita. Kalau saudara lihat di dalam Roma, peringatan jelas. Rubahlah baru sehingga engkau mengerti apa yang benar dan yang baik. Dan yang benar dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kalau kita melihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang dituntut oleh kebenaran firman Allah? Tentunya pola pembaharuan akal budi yang selalu diperbaharui setiap hari menuju ke arah kesempurnaan. Nah, untuk ke arah itu, sedengkanlah telingamu. Siapkanlah untuk ditegur. Karena apa? Kita harus mempunyai pilihan yang bijak. Apa yang harus kita pilih? Untuk peringatan, untuk tetap selalu mendengarkan. Choose wisely. Pilihan yang bijak. Dalam Yohanes 6 ayat 27 dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara perhatikan, Yohanes 6 ayat 27. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, makanan fana yang kita santap secara jasmani, melainkan untuk makanan yang bertahan. Nah, kita seringkali hanya memperhatikan kebutuhan jasmani. Tapi kemudian diingatkan lagi, bahwa manusia bukan hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Memang kita hidup harus bekerja, kita harus makan secara jasmani untuk menjaga tubuh kita untuk tetap survive, tetapi yang terpenting bukan untuk makanan. Bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Nah, makan yang paling penting di sini adalah setiap firman. Nah, apakah kita akan makan firman? Ya kita berdoa, tapi kita tetap juga harus bekerja. Jadi pilihan bijak, porsi berapa banyak makanan jasmani kita masukkan ke dalam badan kita, tetapi porsi makanan rohani yang kita masukkan ke dalam jiwa kita. Itu pilihan bijak. Itu harus seimbang. Kalau sudah makan, terus tanpa firman Tuhan itu nggak bisa. Kalau sudah baca firman Tuhan, nggak makan juga lapar. Jadi harus seimbang. Nah itu adalah choose wisely dikatakan. Jadi makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Kalau kita makan makanan jasmani, hanya terbatas sampai umur kita. Dan gitu. Setelah kita meninggal, kita nggak perlu makanan jasmani. Tetapi bekal makanan rohani yang kita isikan selama kita hidup, itu menjadi bekal untuk kita
masuk ke dalam kekekalan. Jadi kalau kita tidak memberikan porsi yang cukup untuk makanan rohani, untuk firman Allah, maka kita tidak akan sanggup bertahan hidup sampai menuju ke arah kekekalan. Pada saat kita mengarah kekekalan, di situ kita sudah tidak ada lagi kita mempelajari firman Tuhan, karena bekal yang kita tabung saat ini itu membuat kita bisa hidup kekal, yaitu apa? Firman Allah. Karena itu dikatakan makanan yang tidak akan binasa. Yang kedua, kita harus memperhatikan waktu saat ini. Perhatikan, beware of time. Karena masa ini adalah masa-masa yang sulit dan masa-masa yang sukar. Memang pada saat ini dengan adanya COVID ini kita gampang mendengar firman Tuhan melalui multimedia. Tetapi kemudian lagi, pilihan bijaknya bagaimana? Makanan yang membawa kesehatan atau cuma hanya yang enak di telinga? Masa-masa yang sulit. Kenapa? Manusia menyintai dirinya sendiri. Kan dikatakan, toh. 3 hal kita harus perhatikan. Tapi kita harus melihat apa yang terbaik. Di dalam Amos 8 ayat 11-12 saya akan bacakan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan menggara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Ada masanya kemudian kalau firman Tuhan akan sulit didapat lagi. Nah, kalau kita tidak rajin untuk mengisi diri kita sendiri, mengupgrade diri kita dengan belajar firman Allah, ada masanya nanti firman Allah tidak akan lagi diberitakan. Nah, kalau saat itu sudah, kalau kita tidak membiasakan diri untuk melatih, mengisi tanpa, ya memang kita harus hidup berjemaat. Tetapi apakah cukup hanya seminggu 2 kali ke gereja untuk menjadi bekal? Tidak. Karena untuk bisa mengisi bekal menuju kekekalan, menjaga iman, perlu kita makan firman Allah setiap hari. Bahkan hidup kita pun harus diatur oleh kebenaran firman Allah. Itu yang karena masa-masa ini akan menjadi sulit. Loh, kalau sudah lihat selama COVID ini, kan semua lewat Zoom, multimedia, lewat YouTube, Facebook, apapun. Kita begitu gampang. Loh, mana sulitnya sekarang? Justru ada COVID ini, ada suatu blessing in disguise. Ada suatu kenyamanan tersendiri. Tanpa keluar rumah, kita bisa mendengar firman Tuhan, bisa milih mana yang kita suka. Nah, ini bahayanya, saudara. Memilih apa yang kita suka. Masa-masa ini adalah masa disinformasi, kampanye disinformasi, kampanye penyesatan. Saudara perhatikan, seringkali firman Tuhan yang ada di multimedia itu seringkali diiringi dengan hoax-hoax yang sifatnya mengintimidasi iman orang Kristen. Intimidasinya bukan dengan suatu menakutkan, bukan. Intimidasinya adalah masalah disinformasi, membelokkan firman Tuhan. Oh, kelihatannya begini, oh kelihatannya logikanya benar, tapi itu keluar dari dasar-dasar yang benar dari firman Allah. Kalau kita tidak mau belajar sendiri, kita tidak mau bertumbuh dalam kandang yang benar, kita akan mudah. Nah, ini masa-masa kita harus hati-hati. Memang gampang mengakses firman Tuhan, gampang mengakses khotbah-khotbah, tapi kemudian kita memilih, saudara. Kalau saudara memilih, dengan saudara di rumah, saudara bisa milih banyak. Oh, ini nggak enak, pindah channel. Tapi kalau saudara ke gereja, mau nggak mau kan saudara dengerin. Mungkin memang kadang-kadang di gereja, oh khotbahnya nggak menarik, buka kemudian kita dengerin, kita lihat sendiri. Nah, itu banyak terjadi. Tapi mungkin nggak banyak. Tapi perhatikan masa ini, saudara. Kelihatannya gampang. Manusia terlalu dininabobokan dengan keadaan. Kenapa? 3 ilah yang ada dalam saat ini, yaitu hedonisme,
Materialisme dan individualisme. Itulah yang dikatakan di dalam surat Timotius tadi. Peringatan yang Paulus berikan. Manusia menyintai dirinya sendiri, tidak memperdulikan agama, tidak hormat, curang, segala macam. Itu ada. Hedonisme, kenikmatan, materialisme, menghitung semua dengan material. Kemudian individual, kita hanya memperhatikan diri, ego kita menjadi kuat. Nah, itu masa sekarang ini kita ada, saudara. Tapi kenyamanan itu jangan sampai membuat kita lupa diri. Tidak mendengarkan suara firman Tuhan yang benar. Itu adalah pilihan. Dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseru kepadanya selama ia dekat. Itu peringatan masa ini. Amos menubuatkan pada suatu saat akan sulit mencari firman Allah. Mengembara kemana enggak ditemukan. Kenapa? Karena mereka hanya mendengar, diterima, hanya artinya didulang. Hanya apa tuh? Disuapin saja. Kita bukan anak-anak lagi. Ini masa bukan untuk tetap jadi anak-anak yang hanya mau disuapin. Kita harus bisa belajar mencari kebenaran, menggali kebenaran dengan kaidah-kaidah yang sudah diberikan. Kan begitu? Minta pertolongan Roh Kudus. Masa tidak akan menjadi lebih baik. Tapi kita harus hati-hati. Firman Allah akan menjadi mahal. Meskipun datanya murah, datanya banyak, tetapi yang benar firman Allah, itu yang menjadi mahal, yang menjadi sulit. Karena kita banyak mendengarkan hal-hal yang sifatnya mungkin hanya menyenangkan telinga saja. Terus kemudian nih, kita melihat yang ketiga, kesempatan yang ada. Earn and grab the opportunity. Gunakan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan, kata lagu-lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Memang benar. Kita harus memilih dengan bijak, memperhatikan masa, dan gunakan kesempatan saat ini yang makin lama makin sempit. Mazmur 143 ayat 6 dikatakan, aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Kesempatan ini, saudara. Aku menadahkan tangan kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Nah, banyak ketandusan terjadi pada saat ini. Apakah tanah kita tandus? Peringatan, ingat saudara. Kalau kita tetap merindukan, tetap haus akan kebenaran firman Allah, maka kita akan dipenuhkan, akan dipenuhi. Di dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Gunakan kesempatan itu. Kalau kita selalu lapar dan haus akan kemurnian firman Allah yang diberitakan secara benar. Dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau saudara mendengar firman Allah dan tidak menimbulkan damai di dalam hatimu, maka itu perlu dipertanyakan. Perhatikan. Pilihan bijak itu lagi. Kembali ke nomor 1. Dan ini masanya jangan main-main lagi. Zaman makin tua. Zaman sudah ini adalah zaman akhir dan zaman yang akhir. Nah, karena itu kita nggak bisa main-main lagi. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman. Nah, kalau saudara setelah mendengar dan menggali firman Allah tidak mendapat damai dan tidak ada ketenangan, itu berarti bukan firman Allah yang benar. Bisa juga, kenapa? Karena kita nggak bersih diri kita. 2 hal yang menyebabkan kita tidak merasakan damai. Karena kita masih belum masuk ke dalam etapa sebelumnya, yaitu hati yang lembut. Hati yang lembut adalah siap diajar. Kalau hati kita tidak dilembut dan tanah hati kita tidak seperti tanah yang siap ditaburi firman Tuhan, kesempatan yang ada pun nggak akan ada gunanya. Karena pada waktu kebenaran ditabur tidak akan menimbulkan damai. Kenapa? Karena di dalam diri kita masih banyak batu-batu, banyak semaduri.
Itu yang membuat firman Allah tidak bisa berkembang dan tidak menimbulkan ketenangan. Padahal janji firman Allah, kesempatan yang ada adalah jadikan kebenaran itu membawa damai. Kalau kita mau menerima pilihan bijak yang benar. Terus kemudian yang ketiga adalah Tuhan memenuhi. Karena dikatakan God fulfill, dikatakan di dalam Mazmur 104 ayat 14-15 dikatakan, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Nah, ini kalau saudara lihat pemenuhan Tuhan apa? Pemeliharaannya, His providence. Apa yang disebut pemeliharaan Tuhan? Tuhan menyediakan makanan jasmani buat kita untuk diusahakan manusia. Artinya, Tuhan memenuhi kebutuhan orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, bukan orang diajarin hanya untuk berdoa saja, bukan hanya baca firman, tapi juga untuk bekerja. Kalau saudara perhatikan, semboyan ora et labora, kita berdoa dan bekerja. Kalau kita berdoa saja nggak bekerja, kita males. Kan gitu. Kalau kita bekerja saja tidak berdoa, kita sombong, merasa punya kekuatan sendiri. Tetapi firman Allah itu utuh. Untuk diusahakan manusia, kita yakin bahwa Tuhan menyediakan berkat jasmani buat kita, tapi harus diusahakan untuk di-manage berkat. Tuhan memberikan kita berkat bukan untuk dijauh, bukan untuk hanya disia-siakan, saudara. Contohnya, Tuhan memelihara burung di udara, dikatakan. Burung tidak perlu menabur. Biji-biji disediakan, tapi biji kan nggak pernah masuk ke dalam sarang burung itu sendiri, tapi burung harus mencari, ya dibawa ke sarang. Demikian juga dengan kita. Tuhan menyediakan kita lapangan, lahan-lahan untuk dikerjakan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kemampuan. Kemampuan apa? Talenta yang Tuhan berikan pada waktu kita lahir. Dan kemudian Tuhan menambahkan juga dengan anugerah pada waktu kita lahir baru. Jadi kita tuh lebih daripada orang dunia yang hanya mendasarkan hidupnya daripada talenta yang dimiliki. Kita mempunyai talenta dan anugerah, gift, karunia. Dua itu yang melengkapi orang yang sudah lahir baru. Kita lahir secara jasmani dilengkapi dengan talenta. Tapi kemudian kita lahir baru dilengkapi dengan karunia. Itu yang membuat kita manusia Allah, dikatakan. Manusia kepunyaan Allah. Dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kalau kita tahu pemeliharaannya itu jelas. Tuhan memberikan kita talenta untuk mempunyai kepandaian. Tuhan memberikan kita anugerah untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi pada saat kita bekerja, mengusahakan berkat yang Tuhan berikan, kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Allah. Artinya banyak rambu-rambu bagaimana kita harus. Dan kemudian anggur yang menyukakan hati manusia. Anggur apa, saudara? Kalau saudara lihat ayat sebelumnya, anggur adalah tanda kesukaan, kegembiraan. Kenapa? Kita bisa merasa bahwa di mana ada kebenaran, kalau sudah lihat ayat sebelumnya di Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Di mana ada, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketenteraman. Nah, hati manusia dengan anggur firman Allah ini tadi, anggur sukacitamu memenuhi dalamku. Itu menyukakan kita. Kenapa? Karena ada damai sejahtera yang ditimbulkan oleh kebenaran firman Allah. Dan kemudian membuat muka berseri karena minyak. Apa sih yang minyak itu? Nah, kita tahu bahwa
Dikatakan oleh Yesus sendiri, kalau Roh Kudus yang diutus oleh Bapa demi namaku, dialah yang menerangkan dan mengajarkan apa yang telah aku katakan. Jadi mempelajari kebenaran firman Allah perlu kuasa Roh Kudus. Pada waktu Logos itu menjadi rema, itu karena kuasa Roh Kudus. Nah, di situ kemudian wajah kita berseri. Pasti ada beda antara orang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah dan hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Pasti dari cara dia keluar pun tanpa dia ngomong pun ketahuan bahwa orang ini membawa berkat Allah. Orang ini hidupnya diberkati dan membuat berseri. Akan kelihatan. Hidupmu akan bercahaya. Itu. Orang bilang ada aura yang terpancar, aura ilahi. Nah, itulah pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu komplit, saudara, holistik, badan, jiwa, dan roh. Jiwanya diisi dengan firman Tuhan, muka berseri karena rohnya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Itulah yang Tuhan janji pemulihan buat mereka yang selalu hidup di bawah kuasa dan kebenaran firman Allah. Yang terakhir apa? Bersyukurlah, be thankful. Di dalam Mazmur 107 ayat 8 dan 9. Biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Biarlah mereka bersyukur. Tuhan sudah memenuhi kita dengan segala kepenuhan secara holistik, badan, jiwa, dan roh dipenuhi untuk mereka yang merindukan dan haus firman Allah. Hidupnya diisi dengan kebenaran firman Allah dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita patut bersyukur karena kasih setianya. Tanpa bersyukur, kita tidak akan merasa puas. Kenapa? Kita udah tahu Tuhan memenuhi, tapi kalau kita tidak pernah merasa bersyukur dengan keadaan kita membandingkan dengan orang lain. Kita selalu mengukur kita dengan orang lain. Pada saat itu terjadi, kita tidak akan pernah bisa bersyukur dengan apa yang kita punya. Kan gitu. Seringkali saya mengatakan dari mau impantum. Kita menerima apa yang kita ada pada saat ini. Cukupkan dengan apa yang ada padamu. Kan gitu. Tuhan mencukupi. Karena kita harus bersyukur, karena itu menjadi porsi kita. Pada saat kita benar-benar merasakan kebenaran firman Allah, saudara tidak akan melihat kiri kanan. Pada waktu damai itu menguasai dirimu, yang ada hanya rasa syukur. Bahwa Tuhan telah mengizinkan kita dipilih untuk diselamatkan dan dimuliakannya. Itu saudara, inilah etapa di mana orang yang haus itu akan dipuaskan dengan Tuhan sendiri. Sebagai rangkuman saya berikan. Kiranya kuasa Roh Kudus tetap membuat kita haus dan dahaga kebenarannya yang dinyatakan di dalam hidup kita. Itulah etapa yang kita ada pada saat ini. Dan selanjutnya kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang telah Kau izinkan buat kami untuk belajar. Terima kasih untuk keberadaan kami dan terima kasih kalau sampai saat ini kami boleh masih mendengarkan firman-Mu. Dan sampai saat ini juga kami merasakan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami dan biarlah kami Kau memberikan kami selalu rasa haus dan dahaga akan kebenaran-Mu. Sehingga kami boleh dipuaskan dan hidup kami benar. Sehingga kami mempertahankan langkah iman yang kami capai sampai saat ini. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.